Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rendra Suprobo Aji, STMT CAPM, dan Ibu Indra Nur Cahyani Tias, STMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir. Perkenalkan, nama saya Justina Nur Airinisa, NIM 181910501009. Pada video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi penilaian UTS semester genap pada matkul Perencanaan Wilayah Pesisir. Baik, di sini saya mengambil topik tentang pengelolaan kawasan pesisir yang tererosi secara terpadu. Agenda pembahasan pada video kali ini yaitu ada dua. Yang pertama tentang dasar teori, yang kedua tentang studi kasus. Di sini dasar teori saya mengambil tentang kawasan pesisir. Kawasan pesisir merupakan daerah peralihan atau daerah pertemuan antara daratan dengan laut yang meliputi lingkungan tepi pantai dan perairan pantai. LIPI 2015. Daratan dan laut memiliki kekuatannya masing-masing yang saling mempengaruhi keadaan kawasan pesisir. Pertemuan antara daratan dan lautan membentuk ekosistem pesisir yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, sehingga masyarakat Indonesia memilih untuk tinggal di daerah pesisir atau tepi pantai. Kemudian untuk pengelolaan kawasan pesisir ini merupakan mengelola kawasan pesisir untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan fisik pesisir dengan aktivitas sosial ekonomi manusia yang tinggal di daerah pesisir. Untuk pengelolaan pesisir secara terpadu, menurut Danhuri et al. Tahun 2001 mencakup 4 aspek, yaitu keterpaduan ekologis, keterpaduan sektoral, keterpaduan disiplin ilmu, dan keterpaduan stakeholder. Untuk keterpaduan ekologi sendiri, yaitu pengelolaan pesisir ini harus dilakukan pada kedua ekosistem, baik daratan dan lautan, dan harus saling terintegrasi. Karena setiap kegiatan yang dilakukan, baik di darat maupun di laut, itu akan saling mempengaruhi kawasan pesisir dan nantinya akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir tersebut. Untuk keterpaduan sektoral itu pengelolaan ini harus disusun atau dilakukan secara integrasi untuk kepentingan semua sektoral melalui penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan wilayah pesisir. Hal ini untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya di berbagai sektor yang memanfaatkan kawasan pesisir. Yang ketiga, keterpaduan disiplin ilmu, yaitu pengelolaan itu harus dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu agar dapat mengintegrasikan kebutuhan antar komponen kawasan pesisir, baik ekosistem maupun sosial budaya masyarakatnya dengan baik. Untuk keterpaduan stakeholder, pengelolaan harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan dan pengelola sumber daya pesisir, antara lain pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir. Kemudian erosi. Erosi pantai merupakan perubahan dataran pantai yang menyebabkan mundurnya garis pantai. Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi pantai antara lain ada 3, yaitu faktor klimatologi, faktor tektonik, dan faktor perilaku manusia. Untuk faktor klimatologi ini dapat berupa perubahan iklim, badai, gelombang, peningkatan muka air laut, perpindahan sudut datang gelombang, pasang surut, dan ketidakseimbangan neraca sedimen. Untuk faktor tektonik ini bisa berupa uplift atau pengangkatan lempeng bumi dan subsidence atau penurunan lempeng bumi. Kemudian untuk faktor perilaku manusia yang dapat mempercepat perubahan lingkungan ini seperti aktivitas penambangan pasir, penanggulangan pantai, dan konstruksi bendungan yang mengurangi sedimentasi dan mengganggu aliran air di muara sungai dan pantai. Untuk indikator pantai yang mengalami erosi ini antara lain yang pertama
Pantai berbentuk cekung dengan tersingkapnya batuan dan lahan berlumpur di pantai. Yang kedua, tampak material batuan penyusun pantai belakang. Yang ketiga, kenampakan zona vegetasi pantai itu terpotong erosi. Baik, di sini saya mengambil studi kasus tentang pengelolaan kawasan pesisir yang tererosi secara terpadu itu di pesisir Pantai Ujung Gebang sampai Eretan Kulon di Indramayu, Jawa Barat. Menurut penelitian oleh Setiawan et al. Pada tahun 2007, segmen pantai di Indramayu dari Ujung Gebang sampai Eretan Kulon ini telah mengalami erosi. Selama kurun waktu 1994 sampai tahun 2007, ini telah terjadi pergeseran kurang lebih 250 meter. Segmen pantai Ujung Gebang sampai Eretan Kulon terbuka dari arah timur, sehingga pada musim angin timur, gelombang laut yang tingginya mencapai 1,5 meter memukul ke pantai. Berikut adalah gambar yang saya dapatkan dari penelitian LIPI tahun 2015. Di sini dapat kita lihat bahwa garis pantai pada tahun 1996 yang berada di sini, yang berwarna biru, itu bergeser pada tahun 2007 di sini, garis yang berwarna hitam. Pergeserannya cukup signifikan dan sangat terlihat sekali. Ini merupakan perubahan garis pantai di segmen pantai Ujung Gebang sampai Tegal Taman. Yang ini merupakan perubahan garis pantai di segmen Patroller sampai Eretan Kulon. Nah, penyebab erosi di pantai Ujung Gebang sampai Eretan Kulon di Indramayu ini ada beberapa faktor atau penyebab. Yang pertama, daratan pantai tersusun oleh batu lempung yang mudah runtuh. Berikut adalah gambar daratan pantai yang tersusun oleh batu lempung yang mudah runtuh. Kemudian yang kedua, gelombang laut yang dapat memukul langsung ke kaki tebing pantai yang tersusun dari batu lempung. Ini merupakan hasil erosi dari air laut karena batu lempung ini mudah terkikis oleh air laut. Kemudian yang ketiga, berbagai kegiatan yang melemahkan tebing pantai seperti kegiatan persawahan di tepi pantai dan aliran air yang menuruni tebing. Berikut adalah gambar air laut yang mengerosi sedikit demi sedikit lahan pertanian basah di pantai Ujung Gebang sampai Eretan Kulon. Di sini dapat kita lihat bahwa di pantai Indramayu, khususnya di segmen Ujung Gebang sampai Eretan Kulon ini belum ada pelindungnya kalau di sini. Untuk kemudian dampak erosi di pantai Ujung Gebang sampai Eretan Kulon Indramayu ini antara lain telah menghilangkan banyak lahan persawahan, lahan tambak, dan bahkan permukiman. Kemudian ada sebuah dusun di desa Ujung Gebang, yaitu namanya Dusun Ujung Gebang yang menjadi nama desa itu sendiri, itu juga telah lama hilang. Terakhir, desa itu memindahkan komplek pemakaman desa ke tempat yang lebih jauh dari pantai karena lahan pemakaman dan lahan bermukim di dusun ini telah tererosi dan hilang dan berubah menjadi laut. Berikut adalah gambar erosi di Indramayu. Ini merupakan lahan persawahan yang telah tererosi. Kemudian ini tambak yang tererosi. Ini sisa lahan pemakaman. Kemudian untuk upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pantai dari erosi di Indramayu ini, pemerintah telah membuat tanggul pelindung pantai dari pukulan gelombang berupa pasangan batu atau disebut dengan revetment yang dibuat memanjang mengikuti garis pantai. Revetment dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah revetment di segmen pantai Ujung Gebang di Indramayu. Nah,
Revetmen ini telah dibangun di segmen pantai Tanjung Pura sampai Pegagan di ujung Gebang dan di segmen pantai Patrolor. Nah, revetmen yang masih dalam tahap pembangunan pada saat LIPI melakukan penelitian, yaitu pada tahun 2015, yaitu berada di daerah Tegal Taman. Pemasangan revetmen telah terbukti efektif melindungi pantai di ujung Gebang dan Patrolor. Manfaat revetmen ini menurut masyarakat sekitar, di sini menurut keterangan penduduk di Patrolor yang mengolah lahan pertanian di tepi pantai, yaitu dapat menghambat laju erosi pantai, sehingga dapat mengurangi biaya perawatan lahan di tepi pantai. Sehingga menurut masyarakat pembuatan atau pembangunan revetmen ini sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian revetmen ini juga dapat rusak karena pukulan gelombang laut, seperti revetmen yang ada di Pantai Pegagan ujung Gebang. Berikut adalah gambar revetmen yang telah rusak akibat pukulan gelombang pantai di Pantai Pegagan ujung Gebang. Nah, terdapat beberapa upaya untuk mempertahankan struktur revetmen, antara lain memperbaiki revetmen ketika kerusakan masih kecil, seperti meletakkan kembali batu yang jatuh dari tubuh atau dari struktur ke tempat semula dengan bergotong royong bersama warga desa setempat. Kemudian mencegah gelombang memukul secara langsung ke tubuh atau kaki revetmen dengan mendatangkan endapan pasir ke depan revetmen. Nah, untuk mendatangkan endapan pasir di depan kaki revetmen ini, kita dapat membuat deretan groin yang menjorok ke laut dari tubuh revetmen untuk mendatangkan endapan pasir ke depan revetmen. Nah, groin ini berfungsi untuk menangkap muatan sedimen yang tertransport di sepanjang pantai. Manfaat lain dari groin yaitu mendapatkan pantai pasir di depan groin. Yang kedua, pantai pasir yang hadir dapat dikembangkan menjadi tempat wisata pantai. Yang ketiga, melindungi groin dari pukulan gelombang. Dan yang keempat, memperbaiki kondisi pantai. Berikut adalah contoh gambar groin yang bisa diterapkan di Indramayu. Dan berikut adalah contoh penerapan groin yang telah berhasil memperluas daratan. Di sini dapat kita lihat pada contoh ini pada bulan Oktober tahun 2002, garis pantai atau tepi pantai di gambar ini di kota ini tuh hanya berjarak 201 kaki. Kemudian setelah dipasang groin, daratan pada kota ini di tepi pantainya itu bertambah menjadi 307 feet. Untuk pengelolaan lain yang harus dilakukan untuk melindungi pantai di Indramayu dari erosi ini, yaitu dengan pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dengan sistem zonasi. Nah, tadi bila erosi di pantai tersebut telah berhasil dihambat dengan pemasangan revetmen maupun groin, ini maka pesisir di Indramayu dapat dikelola untuk lebih mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat pesisir setempat. Di sini contohnya di ujung Gebang tadi dan Patrolor itu sebenarnya telah merintis kegiatan wisata pantai. Nah, kemudian sistem zonasi juga telah berkembang di kedua kawasan wisata tersebut, akan tetapi masih belum dikembangkan secara sadar dengan memperhitungkan fungsi masing-masing zona. Sehingga harus lebih diperhatikan dalam peruntukan masing-masing zonanya. Nah, zona-zona yang perlu dikembangkan antara lain, yang pertama zona garis pantai, merupakan zona perbatasan antara darat dan laut, yang merupakan tempat kegiatan untuk mempertahankan garis pantai, dilakukan dalam bentuk perawatan revetmen yang telah ada, maupun pembangunan deretan groin. Nah, yang kedua, ada zonasi vegetasi.
Zona ini tuh dibuat di belakang zona garis pantai. Di zona vegetasi ini merupakan tempat zona vegetasi ditanam. Nah, fungsi utamanya itu sebagai jalur hijau, tempat berteduh bagi wisatawan. Yang ketiga ada zona jalur jalan. Zona ini dibuat di belakang zona vegetasi pantai. Di sini merupakan zona tempat lalu lintas kendaraan dan manusia. Kemudian yang keempat ada zona pelayanan. Zona pelayanan ini dibuat di belakang zona jalur jalan, yang merupakan tempat dibangunnya berbagai fasilitas pelayanan seperti tempat parkir, toilet dan kamar mandi, dan sarana perdagangan atau warung-warung. Nah, untuk menerapkan sistem zonasi ini diperlukan kerjasama dan keterlibatan warga. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun tugas video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.